Pak Rajab. Oke, aman Pak Rajab ya. Iya, Pak. Oke, sip. Kalau sudah selesai bergantian dan sudah selesai memberikan umpan balik, Ibu Bapak, Bu Haji, Pak Rajab, boleh langsung lab ya. Boleh langsung keluar, jadi nggak usah balik lagi ke main room. Iya, siap, Gitu ya. Pak. Oke, Berarti biar nanti coaching, gimana? habis coaching baru umpan balik dulu, baru bertukar peran itu, gitu. Ya, bertukar peran. Kalau sudah selesai dua-duanya, boleh langsung lab. Oh, Gitu siap, ya. Pak. Oke, aman ya, sudah ya. Saya pindah room lagi. Oke. Oke, baik. Selamat bersenang-senang buah Haja, Pak Rajab. Saya mau ke Pak Amrin dulu nih, di room 2. Ya, baik Pak Rajab, dari 4 percakapan, percakapan yang mana yang Pak Rajab pilih? Kalau saya refleksi, Bu. Refleksi. Oke. Saya mungkin mengambil pemecahan masalah, Pak. Berarti Bu Bu Rahma sebagai coach ya di percakapan pemecahan masalah ya? Atau saya yang sebagai coach? Halo? Halo? Halo, Bu Rahma? Eh, saya sebagai coach. Halo, Pak. Halo. Halo? Tes. Ya, tes Bu Rahma, kedengaran suara saya? Ya, sudah, Pak. Sudah kedengaran. Ya, ini lagi gangguan memang kurang stabil ini jaringan. Lagi mati lampu. Ya, jadi bagaimana Bu Rahma? Berarti tadi kalau Bu Rahma eh, posisinya sebagai coach ya, berarti saya Ya, sebagai coach untuk percakapan eh, pemecahan masalah ya. atau saya yang sebagai coach, Pak, yang pemecahan masalah. Bapak yang sebagai coach-nya. Saya yang refleksi Pak. Bu, yang refleksi untuk sebagai coach. Ya. Oh, refleksi. Ya. Oh, Bapak sebagai coach di refleksi, berarti saya yang coach. Ya, Iya, gitu Bu. saya yang sebagai coach di pemecahan masalah, Bapak sebagai coach. Oke, baik. Berarti nanti setelah percakapan kita umpan balik dulu, baru Iya, bergantian lagi. siap, siap Bu. Atau bagaimana Bu? Atau nanti selesai kedua-duanya baru kita umpan balik. Kita sepakat aja dulu Bu. Mungkin bagusnya Pak selesai dua-dua percakapan, baru kita umpan balik. Oke, baiklah. Kalau Supaya begitu kita, kita bisa langsung memberikan masukan. ya, siap, siap Bu. Oke. Berarti kita selesaikan dua-dua percakapannya, baru saling memberikan umpan balik Iya, Bu. ya. Oke. Kita mulai dari siapa yang sebagai coachnya Bu? Bapak saja dulu. Berarti percakapan kita tentang refleksi ya, Ibu. Ya. Uh, Boleh Ibu menyampaikan salah satu kegiatan yang Ibu telah laksanakan? Ya, oke. Saya telah melaksanakan
kegiatan pada modul pembentukan keyakinan kelas. Baik. Kita mulai ya, Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Bu Rahma hari ini? Ya, alhamdulillah baik Pak, sehat. Ya, alhamdulillah Bu. Bu, kemarin kan sudah ini kan Bu ya, sudah gini kegiatan praktik modul 1.2-nya pembuatan keyakinan kelas sudah berjalan ya Bu? Ya, eh, alhamdulillah sudah berjalan sih Pak, tapi untuk maksimalnya itu belum. Oh begitu ya. Jadi ya, baru Kira sebatas buat keyakinan kelas. oh, oh, luar biasa itu Bu ya. Aksi nyatanya sudah dapat berjalan. Ibu untuk kegiatannya pada waktu itu apa saja yang terjadi Bu prosesnya? Ya, prosesnya pertama saya melakukan koordinasi dulu dengan eh, Pak Kasek Kurikulum karena akan menggunakan jam pembelajaran kelas untuk sebagai aksi nyata di dalam pembuatan keyakinan kelas. Ada lagi yang lain yang Ibu telah lakukan dari proses-proses itu? Ya, setelah melakukan tahapan keyakinan kelas, di mana saya mulai dari memberikan pemahaman kepada murid tentang apa itu keyakinan kelas dan apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan sekolah atau tata tertib sekolah. Nah, setelah itu saya memberikan kesempatan kepada murid untuk menuliskan nilai-nilai kebajikan melalui sticky note yang telah saya siapkan. Berarti keyakinannya sudah wujud di kelas ya Bu ya? Sudah ada ya keyakinannya di kelas ya? Teori Sudah. sih sudah ada. Nah, tinggal yang ini pelaksanaannya yang masih sementara dalam tahapan. Untuk maksimalnya sih belum. Oh begitu ya. Baik, yang pastinya ini sudah luar biasa Bu ya, sudah sampai dengan pembuatan aksi nyata, tinggal implementasinya ke depan. Ibu, apa yang dirasakan Bu dari proses yang sudah berjalan di modul 1.2 pembuatan di aksi nyata pembuatan keyakinan kelas ini? Bagaimana perasaan yang Ibu rasakan? Eh, Kalau perasaan sih sangat senang. Ternyata dari kegiatan yang saya lakukan, saya baru bisa memahami perbedaan antara keyakinan kelas dengan tata tertib yang selama ini diterapkan. Dan ini semoga bisa dilaksanakan oleh kelas-kelas yang lainnya. Oke, luar biasa Ibu. Inspirasi apa yang Ibu rasakan dari proses yang Ibu sudah jalankan itu? Apa yang menjadi inspirasi dari proses yang sudah berjalan? Oh ya, baik yang menjadi inspirasi saya, Pak, ketika melihat apa ya masih ada hukuman-hukuman biasanya yang terjadi di kelas, karena itu diawali dengan apa ya bukan nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di situ,
masih menggunakan tata tertib, belum keyakinan, sehingga kadang masih muncul hukuman-hukuman yang terjadi di dalam kelas. Nah, itu yang menginspirasi saya, sehingga saya mencoba untuk melakukan satu inovasi keyakinan kelas. Semoga menjadi keyakinan kelas ini bisa menjadikan suatu perubahan atau paradigma baru di dalam membedakan antara mana sih keyakinan dan mana tata tertib. Oke, baik ya. Ibu, dari proses itu hal-hal baru apa yang Ibu ketahui atau pahami dari proses pembuatan Ya, keyakinan kelas itu? hal-hal baru yang baik Pak. Dari hal-hal dari proses pembuatan keyakinan kelas, hal-hal baru yang saya dapatkan bahwa segala sesuatu atau segala sesuatu yang ingin kita rubah tidak bisa kita lakukan secara mandiri, tetapi harus melibatkan orang lain. Dalam hal ini harus berkolaborasi, baik itu dengan sesama teman sejawat maupun dengan murid. Karena kenapa di sini murid harus ada? Karena yang akan melaksanakan dan yang akan dilibatkan nantinya itu adalah murid. Baik, luar biasa Ibu ya, bahwa ada hal-hal baru yang Ibu peroleh dari proses yang Ibu jalan. Bu, dari proses itu, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Tindak lanjut seperti apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Ya, rencananya sih begini Pak. Untuk nanti di tahun ajaran baru, kalau bisa ini semua kelas sudah sudah membuat keyakinan kelas yang diawali tentunya dengan sosialisasi dulu ke wali-wali kelas tentang apa sih manfaat keyakinan kelas itu dan bagaimana langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Jadi ini untuk memotivasi kepada teman-teman yang lain sehingga dari sini anak-anak merasa dilibatkan. Jadi itu. Baik, menarik sekali Ibu apa yang kita bahas pada sore hari ini. Untuk selanjutnya tinggal diimplementasikan dan bisa direfleksikan kembali ya Ibu. Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, kita insya Ya, Allah sama-sama, bertemu Pak. lagi di kegiatan percakapan selanjutnya. Ya. Ya baik, kita akhiri percakapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh dilanjutkan Bu untuk percakapan yang selanjutnya. Ya, permasalahan Pak ya. Oke. Jadi berarti ceritanya Pak Rajab ini yang menelpon saya atau apa, ya lewat telepon lah Pak atau apa, menyampaikan permasalahannya. Baik, Ya, silakan Pak. baik. Selamat sore Bu Rahmah. Ya, sore Pak Rajab. Iya, Bagaimana kabar Pak Rajab? ya, alhamdulillah kabar baik. Ini Bu Rahmah, hanya ada beberapa hal nih yang perlu saya diskusikan dengan Ibu Rahmah. Ya, baik Pak. Iya, gini Bu, di sini dia, Bu, di sekolah saya itu saya masih menjumpai rekan guru yang dalam menjalankan tugas mengajarnya itu hanya memberikan
catatan saja, Bu, kepada murid-murid. Ini menurut saya sangat tidak baik sekali. Bagaimana kolaborasi kita ini seharusnya bisa berjalan selaras dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, Bu. Oke. Eh, apa Pak Rajab sebelumnya sudah pernah melakukan satu tindakan setelah melihat hal tersebut? Hmm, Sebenarnya kalau tindakan belum, Bu, ya. Masih sekedar ini saja, saya mengamati dan saya mendapatkan respon dari anak-anak yang merasa tidak suka dengan pembelajaran yang seperti itu. Mereka merasa kelelahan dengan hanya diberikan catatan ya dari awal hingga akhir untuk proses belajarnya, Bu. Eh, baik. Eh, apakah yang Bapak telah amati ini sudah dikoordinasikan dengan dalam hal ini Wakase Kurikulum? Em, untuk koordinasinya belum, Bu, cuman saya punya rencana untuk itu sebenarnya, Bu. Saya punya rencana untuk membahas ini bersama dengan Wakase Kurikulum, Bu. Ya. Oke, itu langkah yang bagus. Berarti Bapak sudah ada ancang-ancang untuk melakukan koordinasi dengan Pak Wakasih Kurikulum yang tentunya yang akan menangani pembelajaran. Nah, eh, mungkinkah ini Bapak akan laksanakan dalam waktu yang dekat ini atau bagaimana, Pak? Ya, tentunya kalau saya, Ibu, saya itu sangat mengharapkan secepatnya ya. Mungkin ketika saya berjumpa, ada kesempatan waktu bertemu langsung dengan Wakasih Kurikulum, itu akan segera saya sampaikan, Bu. Iya, betul juga Pak ya. Karena kalau kita biarkan pembelajaran seperti itu yang akan rugi adalah murid-murid itu sendiri. Nah, eh, kira-kira setelah Bapak bertemu dengan Wakasih Kurikulum yang nantinya akan berkoordinasi, hal-hal apa yang akan Bapak sampaikan ke Wakasih Kurikulum? Nah, eh, itu dia, Ibu, ya. Saya masih mengira-ngira hal-hal apa yang bagusnya karena saya juga merasa bagaimana ya memberikan penilaian kepada rekan. Takutnya nanti saya itu disangkanya terlalu berlebihan, so tahu dan sebagainya terkait dengan rekan yang saya ceritakan tadi itu, Bu. Oke, baik. Eh, apakah ada teman lain yang bisa diajak ngobrol atau bercerita tentang hal tersebut selain dari Wakasih Kurikulum? Iya, Bu, baik, Bu, ya. Sebenarnya ada, Bu, ya, kebetulan ada rekan di sekolah yang selama ini sudah saya, apa namanya, sering berbagi praktik-praktik baik. Hanya saja saya belum sempat juga untuk membahas persoalan ini bersama dengan dia, Bu. Nah, baik. Saya pikir itu bisa menjadi satu kekuatan bagi Bapak untuk bersama temannya melakukan koordinasi dengan Wakasih Kurikulum. Nah, ini tinggal bagaimana langkah Bapak selanjutnya supaya hal ini secepatnya bisa terjadi. Nah, setelah ada temannya, apakah Bapak sudah punya keberanian diri untuk melakukan koordinasi dengan Wakasih Kurikulum? Hmm, Ya, kalau itu sebenarnya sudah berani, apalagi nanti kalau sudah apa namanya, sudah berkolaborasi dengan teman. Hanya saja ini, Bu, yang saya masih apa namanya, rasa
kan ini persoalan menyampaikan bahasanya ini, Bu. Kan tidak enak juga semacam kita melaporkan. Bagaimana ya melaporkan semacam menjas lah teman yang guru yang seperti itu. Harapannya saya mau itu berkomunikasi dengan tidak memberikan penilaian terhadap orang lain. Tetapi kan ini sesungguhnya harus, Bu, ya, karena sangat tidak bagus sekali, apalagi dengan pembelajaran saat ini, bagaimana murid sepenuhnya menjadi pertimbangan, Bu. Oke, iya. Berarti Bapak sebenarnya sudah ada rencana tindakan untuk berkolaborasi dengan Wakasek Kurikulum. Nah, eh, kalau tadi yang dijadikan satu hambatan bahwa untuk melaporkan itu, jadi kata kuncinya ini di sini Bapak takut melaporkan. Nah, mungkin ada cara-cara lain untuk bisa menyampaikan sesuatu itu tidak secara formal, tidak di dalam sekolah, atau bagaimana menurut Bapak? Sebenarnya saya ada ide, Bu, untuk membuat semacam penyamaan persepsi begitu ya, Bu. Ya, saya merasa ini lebih efektif karena tidak menyasar ke salah satu rekan, bisa ke siapa saja yang menjadi bahan refleksi untuk rekan-rekan guru yang lain. Saya sebenarnya ada ide membuat semacam pertemuan. Kebetulan ini di komunitas belajar kami sudah ada, hanya waktunya saja yang eh, belum pas, dan persiapan-persiapan lainnya saja juga yang belum belum siap, Bu. Nah, sangat bagus idenya Bapak ini untuk apa namanya mengantisipasi permasalahan yang terjadi di sekolah Bapak. Itu sangat luar biasa. Kira-kira Pak, kapan Bapak melaksanakan ide tersebut? Eh, jadi iya ya, Ibu, saya tinggal mengkoordinasikan waktunya saja dengan Wakasek Kurikulum, mungkin dengan nanti Wakasek Kurikulum yang eh, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Untuk waktu mungkin saya coba kolaborasi dulu ya, bagusnya saya coba kolaborasi dulu dengan rekan yang tadi saya sebutkan untuk perencanaan-perencanaan kegiatannya, apa-apa saja yang menjadi topik-topik pembahasannya. Mungkin seperti itu dulu, Bu, ya, perencanaannya. Nanti setelah itu baru saya menetapkan waktu bersama dengan rekan tadi dan juga mengkomunikasikannya dengan Wakasek Kurikulum. Oke, baik, baik. Ternyata Bapak sudah bisa menemukan suatu akar permasalahan ya dari apa yang Bapak telah sampaikan. Nah, mungkin ada hal-hal yang terakhir mungkin Bapak bisa sampaikan. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari percakapan ini, Pak? Uh, Iya, Bu, ini percakapan kita ini alhamdulillah sudah membantu membuka pikiran saya bahwa nantinya saya akan menyamakan persepsi terkait pendidikannya, pembelajaran yang berpihak kepada murid melalui kegiatan eh, penyamaan persepsi dalam kegiatan komunitas belajar. Tinggal waktunya yang perlu saya komunikasikan dengan rekan dan Wakasek Kurikulum itu. Oke, baik, Pak Rajab. Jadi Iya, apa ya? terima kasih atas Iya, iya, bantuan Ibu. iya, baik. Jadi ini mungkin percakapan kita sore hari ini saya cukupkan. Namun kapan-kapan saya akan kembali lagi Pak Rajab melihat perkembangannya dari apa yang Bapak telah rencanakan tadi. Ya, makasih Baik, Pak Rajab atas waktunya ya.
Ya, Iya, ya. Ibu. Mari kita jawab ya. Saya tutup ya percakapan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, Ibu. Selanjutnya kita tinggal mengumpan balik. Ibu terlebih dahulu silakan memberikan umpan balik terkait dengan percakapan pertama yang tadi kita lakukan terkait dengan percakapan tentang refleksi. Ya, Silakan, Bu. oke. Ya, baik. Secara keseluruhan percakapan pertama sudah, kalau menurut saya ya, sudah memenuhi apa yang diinginkan di dalam alur tersebut. Namun tadi saya mungkin tidak mendengarkan, ataukah memang harus tidak ada. Saya tadi karena saya tinggal sholat, jadi saya tidak terlalu mendengar. Di dalam refleksi ini apa tidak perlu ada kesimpulan? Oh, Meminta kesimpulan dari si Koci. iya. Ya, saya sebenarnya tadi Ibu ada pertimbangan juga membuat kesimpulan hanya dari percakapan yang terakhir itu. Saya kira sudah menjawab bagian daripada kesimpulan itu, Ibu. Jadi saya tidak mengulangi lagi. Seperti itu persepsi saya, Bu. Mungkin baiknya dipertegas lagi mungkin ya di apa namanya iya dipertegas lagi terkait dengan kesimpulannya. Baik, Ibu. Oke. Ada Iya. lagi? Jadi itu saya ya. Mungkin lanjut ke percakapan kedua, Iya. umpan Oke. balik. Karena kalau saya rasa-rasa pasti banyak umpan baliknya ini. Ya, Ibu. Baik, untuk umpan balik dari percakapan kedua, eh secara penggunaan apa namanya pertanyaan-pertanyaan apa bagaimana, saya kira ini sudah memenuhi Ibu, sebagaimana untuk menggali identifikasi masalah dan mengarahkan pada penemuan solusi. Hanya saja saya juga masih belum terlalu memahami lebih dalam karena kita sama masih proses belajar ini, Bu. Saya kira ini sudah memberikan praktik yang baik untuk kita, pengalaman untuk kita, tinggal kita nantinya berefleksi lagi, meminta apa yang sudah berjalan, apa yang kurang. Kalau untuk yang tadi saya belum bisa memberikan umpan balik yang lebih, yang pastinya saya merasa luar biasa kita sudah melaksanakan praktik ini sebagai pengalaman kita, Ibu. Tinggal lebih kurangnya kita nantinya uh, lihat ke depannya bagaimana dari rekan-rekan lain atau dari instruktur. Saya kira seperti itu, Ibu. Iya, oke. Nah, Saya merasakan tadi itu bahwa di dalam melaksanakan atau dalam mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan, saya masih menggunakan kata apakah. Nah, sementara itu harus dihindari di dalam suatu percakapan. oh, iya ya. Tadi memang kedengarannya ada apakah, cuman tapi akhir daripada pertanyaannya bukan merujuk ke pertanyaan ya atau tidak, tetap mengarah pada pemberian menggali menggali informasi kalau menurut saya. Makanya tadi saya tidak, kalau mungkin tadi Ibu tanya apakah sudah dilakukan atau tidak, ya tapi kayaknya tadi tidak ada seperti itu, Ibu. Tetap pertanyaannya atau Iya, mungkin saya yang menjawabnya sudah ini ya, sudah panjang lebar. Iya, Ibu. Itu saja. oke. Ya, itu Ada saja lagi? sih mungkin Pak, yang untuk umpan baliknya. Baik, saya kira cukup, Ibu, untuk praktik kita hari ini. Kita boleh akhiri kan setelah ini. Berarti tinggal eh, sudah selesai ya sesi kita, Ibu ya, setelah ini. Sudah selesai, ya. Bapak sudah tidak rekor ini, toh? Ya, saya baru mau berhenti.